Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bareng saya Andi Sulwibowo, channel kita yang tercinta nih pemirsa. Kali ini saya mau jawab sebuah pertanyaan dari Dikri Faisal. Dan pertanyaannya adalah TV Sony WG 29 inch kedip merah-merah 6 kali. Kenapa ya bor? Pertanyaannya ditaruh di video. Cara memperbaiki TV Sony KV XR29M61 dinyalakan lama baru hidup. Di persoalan utama, TV dinyalakan selama 15 menit ke atas baru hidup. Itu biasanya kerusakan pada regulator pemirsa, karena ada elko yang kering. Elko yang mana? Cek aja satu persatu di bagian regulator ya. Kalau misalnya pemirsa udah pernah nonton video saya yang cara memperbaiki TV Sony KV XR29M61 dinyalakan lama baru hidup, itulah kesimpulannya. Tapi kalau mau lebih teknis, gimana caranya? Tonton aja video saya yang itu ya. Terus kalau misal untuk menganalisis mendiagnosa TV Sony WG 29 inch kedip merah-merah 6 kali itu kenapa? Itu ngejawabnya kalau secara teknis sih kita harus punya dulu buku panduan dari TV Sony itu. Ya kalau itu masih ada. Kalau nggak ada, otomatis kita harus menyelesaikan persoalan itu dengan tanpa menggunakan buku panduan yang dikeluarkan oleh pabrik pemirsa. Karena seorang teknisi memang bakal kerepotan kalau misalnya harus selalu nunggu informasi dari pabrik. Jadi teknisi harus menganalisisnya sendiri. Namanya juga dokter ya enggak? Harus menganalisisnya sendiri kemudian menentukan dan mencoba kira-kira apa yang rusak, mengapa, bagaimana, dan berapa biasanya biayanya ya. Terus kalau yang kedip-kedip merah 6 kali, kedip 5 kali, itu biasanya menandakan TV itu ada rusak pada bagian blok-blok tertentu. Gini aja yang paling simpel. Supaya tahu kerusakannya di mana, matikan dulu proteksinya. Jadi buka TV-nya. Biasanya kalau TV-TV lama itu ada tuh. Ada transistor protect atau dioda Zener protect atau dioda biasa protect. Ada resistor protect. Ada kaki IC protect. Ada jumper protect. Yang berakhiran protect yang saya sebutin barusan itu adalah sebagian dari yang pernah saya tahu di dalam TV. Bahwasanya kalau memperbaiki TV yang memiliki sistem proteksi itu paling nggak enak gitu, karena kita harus cari dulu cara untuk melepas proteksinya agar kita bisa memperbaiki TV-nya pemirsa. Soalnya tanpa melepas proteksi kita nggak bakal bisa ngukur tegangan, karena tegangan nggak akan keluar karena diprotek tadi. Jadi waktu ada kerusakan pada bagian tertentu pada TV, yang hidup itu cuman beberapa tegangan aja. Tegangan untuk menghidupkan IC yang di dalamnya itu ada perintah untuk mengaktifkan protect. Itu aja yang hidup. Sama lampu indikator pada TV yang ada di bagian depan itu aja. Yang lain-lain nggak bakal fungsi pemirsa. Tegangan 115 volt nggak akan keluar. Artinya TV nggak bakal bisa hidup. Nah, coba aja pemirsa perhatikan di IC warna. Perhatikan satu persatu. Kalau bisa pakai lup atau pakai kaca membesar ya. Kalau misalnya pemirsa nggak punya diagram bloknya. Coba perhatikan satu persatu. Kaki itu biasanya mengandung informasi tuh.
Misalnya kaki 1 VCC, kaki 2 R, kaki 2 L, kaki 3 ground. Kayak gitu-gitu pemirsa. Perhatikan aja, nanti pemirsa bakal nemuin informasi proteksi. Ikutin jalur itu. Kalau misalnya nanti ada tulisannya PROT atau jelas ditulis protect, PROTEK atau PROTEC, ikutin aja jalur itu. Nah, lepasin satu persatu komponen yang ada di jalur itu sampai TV-nya nggak kedip 6 kali. Seperti yang diceritakan sama Dikri Faisal. Kedip 6 kali. Kedip-kedip 6 kali. Bisa jadi di antara beberapa komponen yang ada yang nyambung ke jalur kaki protek itu kuncinya. Kalau misalnya nggak ketemu, biasanya nggak telaten sih, kecuali kalau memang pemirsa tuh orangnya tekun ya. Tapi biasanya teknisi itu tekun sih. Kalau belum tekun, dia nggak bakal berhasil biasanya. Berhasil. Gini, kalau nggak tekun tuh yang jelas nggak berhasil. Terus kenapa tadi saya ngomong berhasil? Supaya pemirsa nggak jiper aja, nggak down aja waktu memperbaiki perangkat elektronik. Tapi kan pemirsa udah gede ya, udah ngerti, udah paham, udah bijak. Jadi gini, kalau memang nggak ketemu kaki protek itu atau komponen proteksinya, pemirsa cek aja, cek fisik komponennya. Atau ingat-ingat terakhir mati itu gara-gara apa? Misalnya terakhir itu mati gara-gara kesambar petir. Nah, itu coba cek bagian regulator. Biasanya di bagian regulator tuh yang sering rusak. Kalau untuk TV Sony yang merek-merek Sony yang umurnya udah tua, itu biasanya IC regulatornya pakai STK. Nah, itu kalau rusak jangan harap pemirsa bisa beli komponen di toko elektronik. Nggak ada dijual pemirsa. Nah, kalau misalnya kira-kira nggak rusak itu yang namanya STK itu, coba cek yang lain bagian horizontal misalnya. Bagian transistor horizontal, dioda damper, yang lain-lain lah. Cek semua kira-kira ada yang rusak apa enggak. Kalau memang nggak ketemu jalur proteknya. Tapi kalau mau lebih gampang, download aja di internet. Buka internet, cari skemanya. Nanti perhatikan di skema itu, baca aja. Meskipun pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Amerika Latin biasanya. Baca aja nanti sampai nemuin informasi tentang kenapa kalau TV muncul kedip-kedip 6 kali gitu ya. Kalau secara spesifik saya nggak tahu ya, karena saya belum pernah menangani TV Sony WG29 ini nih. Yang saya tangani adalah Sony Cafe dan Sony yang lain. Gitu ceritanya. Terus apa lagi ya? Terus gini deh, sebelum nyervis jangan lupa untuk ngopi. Buat yang suka kopi. Kalau yang suka teh, jangan lupa ngeteh dulu. Jangan dibikin sepaneng kalau misalnya kita memperbaiki perangkat elektronik itu penat, sepaneng. Biasanya ide-ide nggak bakal keluar pemirsa. Akhirnya TV yang harusnya tuh memperbaikinya gampang, jadi susah. Atau malah jadi berhari-hari ngerjainnya. Karena otak kita nggak fresh, pikiran kita lagi tertekan. Baiklah ya pemirsa, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat apa yang tadi saya sampaikan. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-temannya pemirsa yang TV-nya pada rusak. Jangan diperbaiki sendiri, serahkan kepada yang profesional, atau kalau memperbaiki sendiri, belajar dulu pelan-pelan. Harus biasa sama yang namanya arus listrik. Dan jangan terlalu berani dengan listrik, karena listrik itu berbahaya. Because very very danger. And electricity
will kill you. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.